Alam selalu menyimpan misteri, sekaligus hal-hal yang menakjubkan, yang tiada habisnya. Begitu juga hewan-hewan dalam membuat sarang. Hewan-hewan cerdas ini dapat membuat sarang dengan tingkat kesulitan dan ketelitian yang sangat luar biasa. Berikut beberapa burung yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Manyar merupakan burung yang memiliki keunikan dalam membuat sarang. Karena sarangnya terkenal unik dan rumit, seperti halnya burung namdur yang membuat sarang secantik mungkin untuk memikat burung betina. Burung manyar jantan juga memiliki perilaku yang demikian. Burung manyar memiliki keunikan dalam membuat sarangnya. Burung manyar jantan mulai menenun sarangnya. Menjelang musim kawin tiba, si jantan akan membangun sarang yang cantik untuk dipersembahkan kepada burung betina. Burung manyar tidak mau begitu saja menerima rayuan burung jantan. Burung betina yang tertarik pada jantan tertentu akan menyelidiki sarang sang jantan dengan cermat. Dan bila sang betina berkenan, maka perkawinan dapat terjadi. Jika sarang memang oke, burung jantan berhak mengawininya. Jika sarang agak kokoken, murahan, maka si jantan akan tereliminasi sebagai calon pasangannya. Burung manyar jantan tengah membangun sarangnya. Ketika burung manyar jantan tahu dan sadar bahwa sarang hasil anyamannya tidak disukai oleh burung betina, maka burung manyar jantan akan melakukan perubahan terhadap bentuk sarangnya, dekonstruksi. Manyar jantan akan membangun ulang sarang yang dibuatnya hingga sang betina tertarik. Sarang burung manyar berbentuk sangat unik dan rumit, sehingga dalam bahasa Inggris disebut weaver bird, burung penenun. Beberapa jenis sarang burung manyar dilengkapi dengan pintu tipuan untuk mengelabui predator. Pintu tersebut tampak jelas menganga, sementara pintu yang sebenarnya tersembunyi. Pemangsa yang mencoba masuk pintu tipuan akan menemui jalan buntu, tidak terhubung ke rongga tempat telur atau anak burung berada. Arsitektur atau konstruksi sarang burung manyar ini sangat estetik. Dianyam dari rambut-rambut kering dan ranting, dan memiliki fungsi sangat penting bagi seekor burung manyar jantan. Karena sarang burung manyar yang dianyam tersebut akan mempengaruhi daya tarik bagi seekor burung manyar betina. Burung manyar jantan memanggil si betina untuk melihat sarang yang telah dibangunnya. Burung manyar akan melakukan berbagai cara untuk membangun sarangnya yang cantik, untuk menarik perhatian pasangannya. Burung penenun weaver ini biasanya memilih batang pepohonan sebagai tempat untuk membangun sarangnya. Sarang burung manyar umumnya berukuran kecil dan hanya sanggup dimasuki 2 ekor burung saja, yaitu induk, jantan, dan betina. Burung termometer. Burung termometer merupakan burung asli Australia yang saat ini statusnya terancam punah. Terdapat hal unik dan rumit saat burung ini membuat sarang. Sepasang burung termometer akan bahu-membahu menggali tanah dengan kedalaman 1 meter dan lebar 3 meter untuk menyimpan telur mereka. Paruh burung termometer ternyata dapat berfungsi seperti alat termometer pada medis. Paruhnya dapat mendeteksi suhu di dalam sarang. Jika dirasa temperatur sarangnya kurang optimal, maka mereka terus menambahkan material seperti ranting pohon dan tanah sampai terlihat seperti gundukan. Jika telur-telur mereka telah mulai menetas, anak-anak burung termometer perlu menggali sendiri jalan keluar menuju permukaan tanah. Proses itu bisa memakan waktu 2 hingga 5 jam setelah kelahiran mereka. Pernah lihat hotel bintang 5 untuk burung? Bukan. Ini bukan hotel buatan manusia. Ini adalah mahakarya arsitektur dari burung kecil bernama Sociable Weaver. Yuk, kita kenali lebih dekat si arsitek ulung dari padang sabana Afrika bagian selatan ini. Sociable Weaver, atau dalam bahasa Indonesia disebut manyar komunal, adalah burung kecil yang hidupnya super sosial. Saking sosialnya, mereka nggak mau tinggal sendirian. Mereka membangun sarang raksasa yang bisa menampung ratusan burung, bahkan sampai beberapa generasi. Bayangkan, satu sarang bisa jadi rumah buat kakek nenek, orang tua, sampai anak cucunya. Benar-benar apartemen keluarga besar di alam liar. Sarang ini bukan sembarang sarang. Strukturnya luar biasa kompleks dan fungsional. Dibangun dari ranting
rumput kering, dan serat tumbuhan. Sarang ini punya atap jerami tebal yang berfungsi seperti payung raksasa, melindungi dari hujan deras dan panas terik matahari. Suhu di dalam sarang bisa jauh lebih hangat di malam hari dan lebih sejuk di siang hari dibandingkan suhu di luar. Canggih banget kan? Setiap keluarga punya kamar pribadi di dalam kompleks sarang raksasa ini. Pintu masuknya ada di bagian bawah. Jadi, predator seperti ular atau elang bakal kesulitan buat masuk dan memangsa telur atau anak burung. Ini adalah sistem keamanan alami yang super efektif. Yang lebih menakjubkan lagi, sarang ini bisa bertahan puluhan tahun, bahkan sampai 100 tahun. Sarang ini terus diperbaiki dan diperluas dari generasi ke generasi. Saking besarnya, kadang tiang telepon atau pohon tempat sarang itu berada bisa roboh karena nggak kuat menahan bebannya yang bisa mencapai lebih dari 1 ton. Tapi, kehidupan berkomunal ini juga ada tantangannya. Kadang, ada penyusup seperti ular kobra atau bahkan burung lain yang mencoba mengambil alih kamar mereka. Tapi, dengan hidup bersama, mereka bisa saling mengingatkan jika ada bahaya datang. Solidaritasnya tinggi banget. Mereka membuktikan bahwa dengan bersatu, hal yang tampaknya mustahil pun bisa terwujud. Itu dia fakta unik tentang Sociable Weaver, si arsitek handal dari alam liar. Beaver, kalian mungkin tahu, mereka suka membangun bendungan. Tapi ada banyak fakta unik lainnya yang mungkin belum pernah kalian dengar. Siap yuk, kita mulai. Pertama, gigi beaver tidak pernah berhenti tumbuh. Benar sekali. Gigi seri mereka terus memanjang sepanjang hidupnya. Makanya mereka harus terus-menerus mengunyah kayu. Bukan cuma buat bangun rumah, tapi juga buat mengasah gigi mereka supaya nggak kepanjangan. Oh ya, gigi mereka juga dilapisi enamel yang mengandung zat besi. Itulah kenapa warnanya oranye dan super kuat. Selanjutnya, beaver itu insinyur sejati. Mereka membangun bendungan bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah menciptakan kolam yang dalam untuk melindungi rumah mereka yang disebut pondok dari predator seperti serigala atau beruang. Pondok ini punya pintu masuk di bawah air. Jadi, aman banget. Bendungan yang mereka bangun bahkan bisa mengubah ekosistem, menciptakan lahan basah yang jadi rumah bagi banyak spesies lain. Keren kan? Mereka membantu alam tanpa disadari. Fakta ketiga yang gak kalah menarik, beaver punya kelopak mata transparan. Ini berfungsi seperti kacamata renang alami. Jadi, saat mereka menyelam, mereka bisa menutup mata untuk melindunginya dari serpihan kayu, tapi tetap bisa melihat sekeliling. Semut Brazil, sarang semut terbesar di dunia yang pernah ditemukan, adalah Megapolitan yang terletak di Brasil. Sarang ini begitu besar, sehingga disebut sebagai sebuah kota megapolitan atau istana kerajaan semut. Sarang ini seluas 150 meter persegi dan lebar 80 meter dan memiliki banyak sarang yang terhubung membentuk jaringan kompleks di bawah tanah. Sarang semut ini juga memiliki saluran lengkap yang berfungsi sebagai ventilasi sekaligus jalur transportasi. Ada jalan besar seperti jalan raya maupun jalan kecil, layaknya jalan tikus. Dari jalan-jalan utama di kota semut, terdapat cabang-cabang yang menuju ke tempat sampah. Dan taman jamur yang oleh semut terus dimanfaatkan sebagai sumber makanan mereka. Menurut peneliti, kerajaan semut semegah dan sebesar ini hebatnya hanya dipimpin seekor ratu semut saja. Arsitek selanjutnya adalah rayap. Ternyata serangga kecil ini punya fakta-fakta yang super keren, terutama soal sarangnya yang luar biasa. Siap yuk, kita mulai. Fakta pertama, sarang rayap itu bukan sekadar tumpukan tanah loh. Ini adalah sebuah mahakarya arsitektur alam. Sarang rayap, atau yang sering disebut termitarium, bisa mencapai ketinggian lebih dari 9 meter di beberapa tempat, seperti Australia dan Afrika. Bayangkan, itu lebih tinggi dari rumah 2 lantai. Kalau dibandingkan dengan ukuran tubuh rayap, itu setara dengan manusia yang membangun gedung setinggi puluhan kilometer. Gila kan? Struktur di dalamnya pun
lebih canggih lagi. Sarang rayap punya sistem ventilasi yang sangat kompleks. Ada jaringan terowongan dan cerobong yang dirancang khusus untuk mengatur suhu dan kelembapan di dalam sarang. Jadi, mau sepanas atau sedingin apapun cuaca di luar, kondisi di dalam sarang tetap stabil dan nyaman bagi jutaan penghuninya. Ini mirip banget sama sistem pendingin udara di gedung-gedung modern. Rayap sudah pakai teknologi ini jutaan tahun sebelum manusia menemukannya. Selain itu, sarang rayap juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Dinding luarnya super keras, terbuat dari campuran tanah, air liur, dan kotoran rayap yang mengeras seperti beton. Ini membuat sarang mereka tahan terhadap cuaca ekstrem dan serangan predator. Yang lebih menakjubkan, sarang ini juga punya kebun sendiri. Beberapa spesies rayap menumbuhkan jamur di dalam sarang mereka sebagai sumber makanan utama. Mereka membawa potongan kayu dan daun ke dalam sarang, lalu menumbuhkan jamur di atasnya. Ini adalah bentuk simbiosis yang sangat efisien dan memastikan pasokan makanan selalu tersedia untuk seluruh koloni. Burung Hornero. Burung yang punya nama Latin Furnarius rufus ini adalah burung nasional Argentina dan Uruguay. Loh, bukan tanpa alasan. Burung ini memang super istimewa. Mari kita mulai dari namanya. Hornero dalam bahasa Spanyol berarti pembuat oven. Ini langsung merujuk pada keahliannya yang paling terkenal, membangun sarang yang luar biasa. Sarang ini tidak dibuat dari ranting biasa, melainkan dari campuran lumpur, serat tanaman, dan kotoran hewan. Campuran ini mereka aduk dengan air liur, lalu dibentuk menjadi struktur berbentuk kubah yang kokoh. Kalau kena sinar matahari, sarangnya jadi sekeras keramik. Yang lebih menakjubkan lagi adalah desain interiornya. Sarang Hornero punya dua bagian. Ada ruang depan atau semacam lobi kecil, dan di belakangnya ada ruang utama tempat mereka mengerami telur. Dinding pemisah ini berfungsi sebagai pelindung dari predator dan cuaca buruk. Cerdas banget kan? Proses pembangunannya juga penuh kerjasama. Jantan dan betina akan bekerja sama selama berminggu-minggu, bolak-balik mengangkut material lumpur untuk membangun rumah impian mereka. Setelah sarang selesai dan anak-anak burung sudah dewasa, keluarga Hornero tidak akan memakai sarang yang sama lagi untuk musim kawin berikutnya. Mereka akan membangun sarang baru. Tapi sarang lama ini tidak dibiarkan kosong loh. Seringkali sarang bekas ini dimanfaatkan oleh spesies burung lain yang tidak bisa membangun sarang sekuat Hornero. Jadi, mereka seperti menyediakan perumahan gratis untuk tetangga-tetangganya. Fakta unik lainnya, burung Hornero ini sangat setia pada pasangannya. Mereka akan bersama seumur hidup dan selalu melakukan semuanya berdua. Mulai dari membangun sarang, mencari makan, sampai mengasuh anak. Saat berkomunikasi, mereka juga punya duet nyanyian yang khas. Si jantan akan mulai bernyanyi, lalu si betina akan menyahut dengan nada yang serasi. Benar-benar pasangan yang kompak. Jadi, dari arsitektur sarangnya yang mirip oven hingga kehidupan sosialnya yang penuh kesetiaan, burung Hornero membuktikan bahwa dunia satwa liar itu penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Mereka bukan hanya pembuat oven alami, tapi juga simbol kerja keras, kerja sama tim, dan kesetiaan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa burung bangau suka sekali membangun sarang di atas tiang listrik atau atap rumah yang tinggi? Ternyata, mereka adalah arsitek ulung di dunia burung. Sarang bangau ini bukan sarang biasa loh. Beratnya bisa mencapai 1 ton. Seberat mobil kecil dan diameternya bisa sampai 2 meter. Wow, bahkan ada sarang yang usianya sudah ratusan tahun. Yang lebih unik lagi, sarang raksasa ini tidak hanya untuk mereka sendiri. Burung-burung kecil lain, seperti burung gereja sering ikut menumpang dan membangun sarang mungil di sela-sela sarang bangau yang besar untuk berlindung. Keren banget kan? Jadi, lain kali kamu melihat sarang bangau, ingatlah bahwa itu bukan sekadar tumpukan ranting, tapi sebuah mahakarya arsitektur alam
yang penuh kehidupan. Burung pelatuk. Kenapa sih burung pelatuk tidak pernah pusing? Padahal mereka mematuk pohon dengan kecepatan super. Jawabannya ada di anatomi kepala mereka yang luar biasa. Tengkorak mereka memiliki struktur seperti spons yang berfungsi sebagai peredam kejut alami, melindungi otak dari guncangan keras. Ini seperti memakai helm pengaman setiap saat. Uniknya laki lidah mereka sangat panjang dan bisa menjulur hingga 3 kali panjang paruhnya. Lidah ini bukan cuma panjang, tapi juga lengket dan berduri. Sempurna untuk menangkap serangga yang bersembunyi di dalam lubang kayu. Jadi, setiap kali kalian mendengar suara ketukan di hutan, ingatlah, ada insinyur kecil yang sedang bekerja keras, membangun rumah sekaligus mencari makan siangnya.